Saya belum menyapa ya, shalom. Tidak perlu saya minta diulang karena sudah cukup mantap bulat ya, karena di ujung tahun semuanya mantap, walaupun saya tidak harus berteriak ya, semuanya mengucapkan shalom. Artinya keselamatan Tuhan ada di dalam hati, di dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama memperhatikan satu tema, yakni menatap masa depan dengan bersyukur dan berpengharapan. Sepertinya ini tema biasa-biasa, namun ini memang acara refleksi sebenarnya ya, karena khotbah di ujung tahun itu adalah tentang merefleksikan bagaimana Tuhan begitu baik kepada kita. Saya mengajak kita membaca bersama-sama dari kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya sudah membagi firman Tuhan ini menjadi beberapa slide ya. Slide yang pertama, saya mengajak kaum Hawa ya bersama-sama dan saya membaca terlebih dahulu. Nanti slide kedua direspon oleh kaum Adam, begitu ya. Demikian seterusnya sampai slide yang terakhir. Yang kaum Hawa bersama-sama dan saya membaca slide pertama. Saya menunggu operator untuk menampilkan ayatnya. Yang mau membaca dari Alkitabnya masing-masing bisa buka di dalam Ulangan 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Ya, dari Alkitab saja. Kalau begitu yang perempuan membaca ayat 11, kemudian 12 itu bapak-bapak ya. Jadi bergantian ya. Dimulai 1, 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Dan supaya dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan kau tinggi hati, sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan janji pada gunung yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya diledakkan hatimu dan dicobai dengan kau, hanya untuk berbuat baik kepada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan maksud menentukan perjanjian yang dikatakannya dengan kesepakatan yang menyamakan seperti sekarang. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Apakah sudah bisa ditampilkan? Belum ya? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa ya. Kita melihat bahwa setiap tahun bagi kita yang bekerja sebagai akuntan atau yang bekerja di perusahaan atau dimanapun berada, biasanya menutup akhir tahun itu dengan perhitungan atau evaluasi, ataupun sehari-hari yang kita kenal dengan istilah tutup buku begitu ya. Walaupun memang setiap bulan ada tutup bukunya, tetapi di tanggal 31 Desember atau sehari sebelumnya itu sudah tutup buku tahunan begitu ya. Nah, sebagai perusahaan biasanya mereka menghitung apakah tahun ini mendatangkan laba atau rugi, begitu biasanya perusahaan. Nah, tetapi kita sebagai pribadi, saya, Bapak Ibu dan saudara semua di sini adalah sebagai pribadi kita juga mengevaluasi diri kita sendiri, lalu jemaat juga, lalu bahkan bisa juga melihat ke masyarakat apa yang terjadi belakangan ini begitu ya. Nah, sebagai pribadi kita mengevaluasi diri kita dengan instrumen yang tentu saja berbeda dengan perusahaan.
Kenapa? Karena perusahaan pasti mempunyai kriterianya A sampai Z begitu ya, ada tuntutannya. Nah, sedangkan kalau pribadi biasanya kita ini hanya istilahnya main hati nurani saja, atau kita hanya mengira-ngira saja. Nah, atau ada pribadi di sini yang mempunyai agenda lengkap di awal tahun, capaian saya harus A, B, C, D atau bagaimana. Nah, kalau memang ada yang seperti itu, sekarang tinggal kita buat checklistnya, begitu ya. Nah, tapi bedanya pribadi kita dengan perusahaan itu ujung-ujungnya adalah di ucapan syukur. Karena walaupun sebagai pribadi mungkin kita ada yang gagal misalnya di studi, tertunda misalnya nggak naik kelas, atau misalnya tahun ini harusnya lulus tapi belum lulus. Nah, berarti kita ada yang kasih silang, ini belum tercapai. Lalu di perusahaan mungkin kita seharusnya sudah menjadi manajer misalnya, tapi belum, masih menjadi kepala bagian saja gitu ya, belum jadi manajer. Nah, kita mungkin memberi tanda silang begitu. Tapi ujung-ujungnya sebagai pribadi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini bedanya antara kita pribadi dengan perusahaan. Karena apa? Karena kita ini adalah pribadi yang tahu dan mengenal Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami tahun ini plus minusnya, ujung-ujungnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi secara pribadi kita tetap bersyukur walaupun ada penundaan kesuksesan, kalau tidak mau dikatakan gagal begitu ya. Kita kan jarang-jarang ingin mengatakan diri kita gagal, hanya sukses yang tertunda saja begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kiranya di akhir tahun ini kita juga mau meninggalkan masa lalu kita ya. Sebenarnya 1 jam yang lalu itu juga masa lalu kita, apalagi 365 hari, itu benar-benar masa lalu ya, tahun lalu. Nah, sebentar lagi 2024 ini adalah masa lalu ya, tinggal beberapa jam lagi ya kita akan melihat ada begitu banyak petasan yang meletup-letup nanti pergantian akhir tahun kan begitu ya. Nah, sebentar lagi kalau kita biasanya menulis surat ataupun mengetik, diakhiri dengan tahun 2024 biasanya masih salah-salah ya. Ketika kita misalnya mau menulis sesuatu ya, saya khotbah minggu depan misalnya, saya menulis minggu depan tanggal sekian-sekian, ujung-ujungnya masih mencantumkan tahun 2024. Nah, itu biasanya kesalahan yang wajar. Karena apa? Karena kita selama 365 hari kita ingatnya 2024. Sebentar lagi akan kita lalui dan itu namanya masa lalu. Nah, firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 11 ini mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, itu adalah ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Dengan satu kata, don't forget ya, jangan lupa. Jangan melupakan Tuhan. Nah, itulah makanya di poin pertama ini kita memberikan subjudulnya adalah bersyukur atas segala yang Tuhan berikan ya. Bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan pimpin dan Tuhan kerjakan. Mari kita mengingat Tuhan yang membuat kita sukses di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi bahwa sukses di mata kita dan di mata orang lain itu berbeda. Kalau saya hari ini ya sukses naik kereta ya, misalnya naik komuter lain dari Jatinegara ke sini, itu saya hitung sebagai suatu kesuksesan karena tadi cukup padat ya, harus berdesak-desakan ya. Nah, jadi saya mengapa menganggap hal itu sukses? Karena bagi saya ini agak ngeri ya kalau misalnya di tengah keramaian lalu berdesak-desakan begitu. Nah, tetapi karena saya sudah melatih diri saya sedemikian rupa, saya tidak takut, akhirnya saya boleh tiba dengan selamat. Nah, itu suatu kesuksesan ya. Nah, jadi kita boleh merayakan banyak kesuksesan di dalam hidup ini karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saya baca satu ayat lagi dari Yeremia 29 ayat 11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat kebaikan Tuhan, bahwa kita yang walaupun memulai tahun ini dengan banyak agenda kita, ya kan, ada begitu banyak hal-hal yang kita catatkan, akan kita lakukan. Tetapi seandainya kalau yang tadi saya katakan ada tanda silangnya, ini tidak terkejar
oh ya ini expired, oh ya ini gagal nih ya ini belum dapat nih tahun ini ya, targetnya belum sampai. Nah bagaimanapun juga rancangan kita sendiri ini indah, tetapi rancangan Tuhan jauh lebih indah, amin, amin. Karena apa? Karena biasanya ada agenda yang tersembunyi. Kalau di dunia pendidikan itu namanya hidden curriculum ya. Jadi ada kurikulum yang tersembunyi yang biasanya tidak tercatat di silabus, itu bagus banget ya. Jadi ada kurikulum yang tersembunyi yang tidak tercatat di silabus atau kontrak perkuliahan, tetapi ada. Itu namanya nilai surplus yang luar biasa. Biasanya itu adalah surprise yang luar biasa dari dosen kepada mahasiswanya begitu ya. Nah, apalagi Tuhan tahu ya kelemahan kita, walaupun kita menganggap diri kita tidak sukses, tetapi karena Tuhan mempunyai kurikulum yang tersembunyi yang tidak kita lihat dengan kasat mata, yang tidak kita catat di dalam kurikulum, ternyata kita dapatkan. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang saya pikirkan ya. Tahun ini ya, tadi saya berkata kepada Bu Noren ya, saya ini naik berat badannya sampai 6 kilo dalam sebulan ini ya. Dahsyat amat ya, 1 bulan naiknya 6 kilo. Tahu enggak kenapa? Itu karena saya happy ya, senang sekali. Karena apa? Karena ya udah selesai kuliah ya kan, selesai kuliah, kemudian juga dengan hasil yang di luar juga ya, di luar ekspektasi begitu ya. Memang sih sebenarnya setiap semester saya tahu ya nilai saya berapa, udah bisa diduga sih, tetapi ternyata benar-benar terjadi ya. Jadi betul-betul itu adalah hadiah yang luar biasa bagi saya. Bukan saja bisa lulus tepat waktu, tetapi juga dengan luar biasa lah ya menurut saya ya. Itu betul-betul rancangan saya sendiri indah. Saya tekun belajar ya. Saya orang yang tekun belajar. Tetapi rancangan Tuhan lebih lagi karena dia memberikan bonus yang begitu besar ya. Nah itu pengalaman secara pribadi. Nah bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu ya. Kalau saya misalnya saya hanya secara terbatas karena waktu memberikan contoh ini. Karena berjuang selama 3 tahun ya, dari yang berat badan 85 kilo menjadi 69 kan turun 16 kilo ya. Turun 16 kilo. Nah sekarang karena happy ya, naik lagi 6 kilo. Wah saya bilang begini, betul-betul gawat ya. Saya mau happy sepanjang masa tetapi tidak mau endut begitu ya. Tadi saya tulis WA begitu ya. Karena saudara-saudara saya ngeledek saya terus katanya, wah kalau begitu happy terus. Saya bilang happy oke, sepanjang tahun tetapi nggak mau gendutnya begitu ya. Jadi saya harus program jalan kaki lagi. Jadi sejak pindah ini ceritanya udah setengah tahun saya pindah. Saya belum menggalakkan diri untuk berjalan lagi ya. Biasanya jalan pagi itu saya minimal itu 2 kilometer ya. Biasanya lebih daripada itu. Kalau sekarang tinggal 1 kilo saja. Jadi betul-betul harus didisiplinkan kembali. Nah itu adalah contoh-contoh kecil ya. Sukses dan gagal biasanya itu biasa saja. Tetapi tetap kita harus bersyukur karena ada apa? Hidden curriculum ataupun kurikulum tersembunyi yang Tuhan berikan jauh lebih indah. Yang berikutnya lagi, saya mengajak kita bersama-sama membaca Kolose 3 ayat 23. Oke, enggak bisa ya ternyata ya, enggak apa-apa sekarang tanpa melihat PowerPoint begitu ya, no problem. Kita membaca Kolose 3 ayat 23. Kalau sudah terbuka, saya akan mengajak kita membaca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sepanjang hidup kita mempunyai tekad akan melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Berarti kita give the best unto the Lord ya. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita ingin melakukan segala sesuatu itu seperti yang pernah dituliskan oleh Martin Luther King ya. Nah jadi berdasarkan ayat ini, Kolose 3 ayat 23, Martin Luther King pernah menuliskan satu sanjak begini ya. Saya bacakan ya, sanjaknya Martin Luther King. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi seorang penyapu jalan, ia harus menyapu jalan bahkan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven mengarang musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan dengan begitu baik hingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti untuk berkata, di sini
Hidup seorang penyapu jalan yang besar, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Waktu pertama kali saya membaca Sanjak ini, hati saya sangat tersentuh ya. Sampai sekarang bertahun-tahun ya. Jadi setiap kali kalau saya membaca Kolose 3 ayat 23, saya merasa bahwa Sanjaknya Martin Luther King ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk melakukan apapun, memberikan mastronya, memberikan karya terbaiknya. Entah kita terpanggil sebagai guru, terpanggil sebagai manajer, terpanggil sebagai perawat, dokter, atau apa saja profesi kita, kita harus menjadi yang terbaik. Nah, jadi sekarang puisinya atau Sanjaknya Martin Luther King saya ganti. Kalau tadi kan peran utamanya adalah penyapu jalan ya. Kalau sekarang saya ganti menjadi guru sekolah minggu, maka puisinya berbunyi demikian ya. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi seorang guru sekolah minggu, ia harus mengajar bahkan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven mengarang musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus mendidik anak dengan begitu baik hingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti untuk berkata, di sini hidup seorang guru sekolah minggu yang besar, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, hal ini bisa kita tambahkan untuk profesi kita masing-masing ya. Slide ini saya tinggalkan ya di kantor. Jadi siapa yang mau mengcopy nanti bisa minta Elmi ya untuk mengkopinya sehingga kita bisa memiliki Sanjaknya Martin Luther King yang sangat inspiratif ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bersyukur atas segala yang Tuhan berikan. Nah, ini juga ada di dalam satu ayat, di dalam Amsal 22 ayat 29. Saya mengajak kita membaca bersama-sama lagi dari Amsal 22 ayat 29. Mari kita baca Amsal 22 ayat 29. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang tahun kita berusaha sudah melakukan pekerjaan kita, melakukan profesi kita dengan sebaik-baiknya. Dan janji firman Tuhan adalah setiap kita yang mengerjakan, ya, yang sudah memberikan yang terbaik, dia bukan berdiri di hadapan orang yang hina, melainkan di hadapan pejabat-pejabat atau di hadapan raja-raja ya. Kalau saya sebut pejabat mungkin ada yang nggak suka, karena apa? Karena kita di Indonesia kayaknya nggak bangga deh kalau berdiri di hadapan pejabat, karena banyak yang tidak bisa memberikan contoh begitu kan pejabatnya. Tapi di sini mari kita melihat bahwa ini raja adalah artinya di dunia ini saja orang nomor satu di negerinya akan terkagum-kagum kalau kita melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, tetapi kita ada Tuhan yang melihatnya, berarti kita jauh lebih bersyukur karena bukan hanya manusia yang dapat melihat karya kita, Tuhan yang adalah raja di atas segala raja itu melihat karya kita. Ya, nah jadi tidak sia-sia kalau kita berjuang, berlelah-lelah mengerjakan apapun, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi pada akhir tahun ini kita diingatkan untuk bersyukur atas segala yang Tuhan berikan. Mari kita mengakui bahwa segala yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi akhir tahun ini kan kita sudah tahu ya, kita mau tutup buku di dalam gaya apa, gaya laba atau gaya rugi, nah itu perusahaan. Tetapi kalau gaya kita secara pribadi, apakah kita memperoleh keberuntungan ya yang luar biasa, misalnya seperti saya yang happy-nya sampai naik 6 kilo, atau kita mempunyai cerita yang lain, nah itu hanya kita sendiri yang tahu begitu ya. Jadi dengan demikian mari kita melihat ya bahwa ini adalah capaian-capaian karena Tuhan beserta dengan kita. Dan saya tidak mengatakan bahwa ini adalah hal yang berlaku umum ya, bahwa kalau orang happy harus naik ya. Bagi saya sebenarnya saya nggak mau naik ya, tetapi ya apa boleh buat lah ya, nanti akan diturunkan lagi ya. Saya sudah pesan jagung diet ya dengan Bu Eni ya, sehingga nanti saya bisa makan jagung diet begitu ya. Nah jadi itu upaya saya supaya saya menurunkan berat badan lagi. Nah, jadi mari kita refleksikan kembali tahun 2024 dan mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas kekuatan yang Tuhan berikan, atas keluarga, atas persahabatan. Ini berbicara tentang relasi ya. Relasi, kalau pada saat ini kita duduk berdempet-dempetan begini, enggak ada yang begini. Artinya apa?
Artinya kita nggak apa-apa bersentuhan dengan orang lain karena apa? Karena relasi kita baik. Coba kalau relasinya nggak baik, pasti begini ya, agak sempit-sempitkan diri begitu, nggak mau bersentuhan ya. Nah, kalau saya melihat di sini, walaupun ini tempatnya ngepres banget, tetapi duduknya wah nyantai, kiri kanan bersentuhan nggak apa-apa. Karena apa? Relasi kita baik ya, satu dengan yang lain ya. Kita bersyukur untuk itu ya. Lalu bersyukur apa lagi? Bersyukur untuk kesempatan dan pencapaian apapun itu ya. Sampai kepada hal-hal yang terkecil ya, kita ucapkan syukur. Lalu atas pengalaman dan pelajaran-pelajaran penting yang kita peroleh ya. Nah, kalau sudah dicatatkan kita bisa bukukan ya. Bukan kalau misalnya Bapak Ibu di sini tidak mau menjadi penulis buku seperti saya, tidak mau diterbitkan, ya enggak apa-apa, untuk diri sendiri saja begitu ya. Kita mempunyai buku sendiri begitu ya. Oke. Yang kedua adalah mengevaluasi diri. Nah, jadi di akhir tahun kita tahu pasti kita semuanya diajak untuk mengevaluasi diri. Keluaran yang kita baca tadi, Keluaran 8 ayat 17, saya bacakan sekali lagi. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalaupun hari ini kita mempunyai pakaian lebih daripada 10 helai, pasti di lemari lebih dari itu. Ya kan? Kalau kita di dompet kita mempunyai uang lebih daripada 100.000 ya, atau di saldo kita lebih daripada 1 juta, wah berarti kita bersyukur sekali. Karena apa? Karena kita mempunyai banyak capaian ya. Kita orang-orang yang mencukupi diri. Berarti kita ini orang yang kaya. Orang yang kaya itu adalah orang yang puas dengan pendapatannya. Ya bukan berarti setelah itu mentok ya, karena apa, tahun depan kan sebentar lagi katanya PPN naik jadi 12%. Banyak yang menjerit-jerit ya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan tenang-tenang aja tuh. Karena apa? Karena jejak Tuhan mengeluarkan lemah. Amin saudara-saudara. Amin ya. Kita ini tidak bakalan kena krisis ya. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menjadi penjaga dan pelindung kita. Jadi kita ini adalah orang yang betul-betul happy kapan saja. Jangan-jangan gemuk lagi. Tadi bunyinya firman Tuhan itu ada lemak-lemaknya ya. Ya, nanti ayatnya kita baca bersama ya. Nah, itu ya. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering sekali cenderung antropocentris ya. Antropocentris itu adalah cenderung mengeluarkan segala sesuatu itu secara manusiawi ya. Kita cenderung bersifat bahwa kekayaanku itu aku dapat karena aku terampil bekerja. Pakaianku banyak karena aku memang modis, karena aku memang fashionable, karena aku memang suka mengoleksi baju. Semuanya ku. Nah, seharusnya kita menggantinya menjadi semua itu adalah berkat Allah. Semuanya itu karena Tuhan yang memberi. Jadi kita harus lebih teosentris di tahun depan ya. Karena firman Tuhan berpesan kepada kita, jangan kau katakan semua itu tanganku lah yang membuat aku menjadi kaya. Jangan seperti itu ya. Itu adalah pesan Tuhan. Jadi mari kita mengakui Tuhanlah yang membuat hidupku sukses. Tuhanlah yang membuat hidupku beruntung ya. Kemudian ada satu ayat lagi di dalam Perjanjian Baru sebagai perbandingan. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dari 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menguji diri. Makanya poin yang kedua di sini adalah kita selalu mengevaluasi diri. Kalau kita bandingkan juga dengan satu ayat di dalam Perjanjian Lama di dalam Zakaria 4 ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tiba ada di pelabuhan dermaga kita pada hari ini ya, tiap-tiap kita kan pulang dan pergi ya. Nah, kita ini sering ada di stasiun, sering ada di bandara. Sesungguhnya tujuan hidup kita pun seperti itu juga ya. Kita mempunyai dermaga pribadi ya. Kalau suatu tujuan hidup kita ya sudah sampai, sebenarnya kita ada di dermaga pencapaian. Setelah kita menerima penghargaan, lalu kita berlayar lagi begitu ya. Nah, jadi sesungguhnya hidup kita ini kita suka berlabuh dan kemudian tiba di dermaga pencapaian kita. Nah, kalau pada saat ini kita menerima ada begitu banyak berkat
di akhir tahun ini, mari kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini kita dapat mengevaluasi diri. Apakah kita telah maju? Ya, kalau maju tentu saja ya, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, kita checklist. Oh, ini tercapai, target ini sampai. Tetapi kalau ada yang tanda tanya ya, ini sebenarnya maju atau mundur ya, kita ragu-ragu, kita kasih tanda tanya. Kalau berada di tempat, berarti masih jalan di tempat ya, jalan di tempat, gerak ya, biasanya di pramuka kan ada seruan begitu ya. Nah, kalau lari di tempat dan jalan di tempat, itu nggak akan maju dan tidak akan mundur ya. Jadi jangan berada di titik status quo ya. Titik status quo itu tidak maju dan tidak mundur. Kita harus memilih yang maju ya. Kalau terpaksa mundur itu terpaksa karena accident. Nggak ada orang yang memilih mundur ya. Tetapi kalau memang Tuhan mengizinkan terjadi kemunduran, tetap bersyukur kepada Tuhan karena rencana Tuhan jauh lebih indah. Jadi apa yang masih perlu saya perbaiki? Kalau kita memang mendapati diri kita saat ini berada di tempat ya, berjalan di tempat atau berlari di tempat, enggak bergerak maju begitu, nah berarti perlu ada yang diperbaiki. Nah, apa yang harus kita tinggalkan? Mungkin beban-beban kita terlalu banyak menyebabkan kita ini sulit sekali untuk berjalan majunya ya. Kalau di dalam kitab Ibrani dikatakan beban itu bisa beban dosa, ya bisa beban pergumulan. Mari kita lepas, ya kita lepas bersama dengan juru selamat kita, sehingga itu tidak memberatkan langkah kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua ya. Nah sekarang yang ketiga, tentu saja setelah kita mengevaluasi diri, yang ketiga ini adalah merencanakan perubahan hidup di tahun 2025. Firman Tuhan di dalam Keluaran 8 ayat 18 saya bacakan sekali lagi untuk kita. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi di awal, di pertengahan, dan di akhir firman Tuhan mengajak kita semua haruslah mengingat, sekali lagi memori ya. Tadi di ayat yang 11 dikatakan jangan melupakan ya, jangan melupakan. Sekarang di ayat 18 dikatakan tetapi haruslah engkau ingat. Jadi pesan di ayat 11 dan pesan di ayat 18 itu sinonim sebenarnya ya. Yang tadi menggunakan kata jangan melupakan, sekarang menggunakan kata yang positif, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Nah, jadi ini pesannya berulang-ulang. Jadi merencanakan perubahan di tahun 2025. Tuhan itu adalah andalan setiap waktu, setiap saat, setiap detik, ya, setiap tahun kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkarya dengan lebih baik lagi. Jadi bersama dengan Tuhan, walaupun kita mungkin ada yang diizinkan sakit, ada yang diizinkan mengalami mungkin stagnan di dalam perusahaan, ya gaji tidak naik-naik misalnya. Semua itu ya kalau Tuhan izinkan, artinya rencana Tuhan lebih indah, akan menyebabkan kita lebih kreatif, akan mengajarkan kita untuk lebih menjaga kesehatan lagi dan sebagainya. Nah, firman Tuhan juga di dalam Mazmur 37 ayat 24 mengatakan demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, kalau terjemahan yang lebih baik itu adalah begini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Nah, itu jauh lebih tepat ya. Kalau terjemahan yang biasa-biasa itu adalah sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan hanya menopang tangan kita doang ya. Nah, tetapi yang lebih tepat itu kalau kita cek bahasa aslinya, sebab Tuhanlah yang menopangnya ya. Tangan Tuhan itu yang kuat menopang kita keseluruhan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penghiburan yang luar biasa bagi kita. Orang benar itu nggak takut jatuh ya, tapi jangan juga jadi badung begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak takut jatuh, jangan kita menjadi badung juga. Karena janji firman Tuhan, orang benar walaupun jatuh sekali, jatuh 2 kali, jatuh sampai 7 kali, dia tidak akan blek, artinya tergeletak, mati, binasa, nggak tertolong lagi. Enggak. Berkali-kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Karena apa? Tuhan
yang menopangnya ya. Karena janji Tuhan di dalam Mazmur 37, sebab tangan Tuhan yang kuat itu menopangnya. Nah, jadi bagi orang Kristen makanya selalu ada kata syukur di dalam hidupnya ya. Karena Tuhan pasti mempunyai hidden curriculum bagi kita. Kalau saat ini kita mengalami yang rasanya kok kurang enak sih, kok ada sakit ini, kok ada sakit itu dan sebagainya ya. Biasanya yang paling kita rasakan itu adalah kalau kesehatan sudah memburuk begitu ya. Nah, tetapi kalau di saat kita mengetahui ada orang yang lebih parah, kita baru bisa bersyukur. Tapi kalau kita belum melihat ada orang yang lebih parah daripada kita, mungkin kita rasanya tidak bisa bersyukur. Nah, kita harus cepat-cepat belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada beberapa istilah yang akan kita gunakan, biasanya anak muda ya suka menggunakan istilah resolusi tahun baru ya. Pasti setiap orang itu mempunyai sesuatu kata ya di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Tahun baru, tahun depan apa yang ingin saya capai? Kalau saya sudah ya jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah, saya memang ingatannya kuat ya, dan walaupun demikian saya tidak mengandalkan ingatan saja, saya tetap catat, saya mempunyai agenda ya. Biasanya catat di handphone dan juga catat benar-benar ya pakai buku agenda begitu. Karena apa? Handphone rusak, hilang memorinya ya kan. Tapi kalau kita catat di buku masih ada begitu ya kan. Apalagi password penting begitu. Nah, jadi ada beberapa istilah yang akan kita pakai di tahun baru ini. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Saya sebutkan ada 10 ya. Nah, yang pertama resolusi tahun baru. Siapa yang pakai istilah itu? Saya ya. Nggak tahu Bapak Ibu yang lain pakai enggak. Terus yang kedua, janji tahun baru. Kita mau ngapain ya? Janji tahun baru tahun 2025 kita ini mau apa? Nah, yang ketiga, tujuan tahun baru. Yang keempat, komitmen tahun baru. Yang kelima, harapan tahun baru. Yang keenam, impian tahun baru. Yang ketujuh, rencana tahun baru. Yang kedelapan, visi tahun baru. Yang kesembilan, misi tahun baru. Yang ke-10 target tahun baru. Nah, apa yang ingin Bapak Ibu jadikan judul ya? Tidak harus menulis puisi seperti Martin Luther King. Tapi kalau mau menulis, siapa takut begitu ya kan? Tidak apa-apa juga kan kalau mau menuliskan itu dalam bentuk sanjak ataupun dalam bentuk puisi. Nah, setelah mengevaluasi diri, mari kita membuat rencana perubahan untuk tahun baru, yakni tahun 2025. Kita dapat mengidentifikasi tujuan dan prioritas, membuat rencana spesifik dan realistis, meminta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita tidak mengalami kekecewaan berat kalau kita tidak mencapainya ya. Nah, jadi dengan demikian, maka Amsal 2 ayat 6 itu boleh menjadi pegangan bagi kita. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan memberkati kita setiap tahun, setiap saat. Nah, untuk yang tadi saya janjikan kita akan membaca bersama-sama tentang yang ada lemak-lemaknya itu. Mari kita buka di dalam Mazmur 65 ya. Mazmur 65 ayat 12. Ini janji Tuhan, iya dan amin. Lemak itu, minyak itu adalah lambang kemakmuran ya. Karena harga minyak ya mahal ya. Apalagi di Timur Tengah kan kaya dengan minyak ya. Lihatlah bangsa-bangsa di Timur Tengah. Kan mereka nggak perlu kerja. Karena apa? Minyak buminya luar biasa ya kan. Kalau kita mau beli minyak seliter 2 liter aja minta yang subsidi kan begitu ya. Nah, jadi minyak itu lemak, artinya kemakmuran. Nah, jadi kita baca Mazmur ini sebagai janji Tuhan bersama-sama untuk kita menapaki setiap tahun bersama dengan Tuhan. Mazmur 65 ayat 12 kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Sekali lagi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya jejak Tuhan itu, pimpinannya itu selalu penuh dengan berkat. Hanya saja bagaimana cara kita menanggapinya, cara mengolahnya itu yang membuat perbedaan di antara kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa saya memilih yang nomor 1 itu resolusi ya, kata resolusi. Saya akan akhiri renungan akhir tahun ini dengan membaca sebuah puisi karya saya sendiri ya, karena yaitu ya terinspirasi oleh Martin Luther King itu tadi ya. Saya bacakan bukan seperti mau lomba baca puisi ya, datar-datar saja ya. Resolusi diri membuncah pasti dalam hening kontemplasi diri,
Perenungan ujung tahun terpatri dalam doa. Semesta alam turut menyaksikan asaku membuncah hingga ke galaksi Bima Sakti. Ya Allah, tolong simak hasrat jiwaku. Seiring denyutan nadi serta tarikan nafas, aku membangun resolusi diri di malam tahun baru. Sinar pelita sukmaku takkan terpadamkan. Kiranya jejak langkahku kuat menapaki arena kehidupan yang terjal dan berliku, serta tekad diri sekuat baja meraih impian yang terlukis dalam jiwa. Di tahun baru 2025 nanti, anugerahkanlah daku daya kreatif inovatif untuk mengubah krisis menjadi rahmatis. Agar setiap aral melintang yang menghadang diubah menjadi komoditi yang bernilai eksotik. Buatlah hidupku menjadi instrumen kasih, agar keluarga, sahabat, dan sesamaku menikmati persekutuan dalam sinergitas, mencapai sukacita sejati sebagai komunitas. Ya Allah, arahkanlah hidupku dengan berkat-Mu, hingga tiap karya dan talentaku semata untuk kemaslahatan masyarakat. Di tahun 2025 yang masih berselubung misteri, kupasrahkan resolusi diri yang membuncah ini dalam bentuk doa beberapa bait sanjak kalbu. Kiranya di tahun baru 2025 membawa damai bagi penghuni seantero jagat raya. Tuhan Yesus memberkati.